Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ayana Nur, NPM 104220005 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna syar'i untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pengertian syar'i. Syar'i adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah. Ini adalah aturan atau ketetapan Allah yang telah diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ketentuan syariah tersebut tidak dapat diubah dan wajib diikuti umat muslim yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam ayat berikut. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18. Istilah syar'i memiliki cakupan yang sangat luas, bisa berkaitan dengan ibadah, keyakinan atau akidah, muamalah, hingga akhlak. Dalam berpakaian misalnya, syar'i menggambarkan gaya busana muslimah yang tertutup, yakni mengenakan pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh dan hijab yang menutupi dada. Makna hukum syar'i. Arti syar'i adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah. Sedangkan syariah adalah aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Kata syariah berasal dari kata syara al-syari'u yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Secara luas, arti syariah adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin atau kepercayaan maupun tingkah laku konkret. Secara spesifik, syariah berarti sistem legal yang kompleks yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara substantif, isi syariah itu terdiri dari prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang mencakup kesetaraan, keadilan, tauhid, dan penghargaan akan kemanusiaan atau karamah insaniyah. Ilmu syar'i dilihat dari sudut pembebanannya atau kewajibannya kepada seorang muslim, maka ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu aini, yakni ilmu yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Contohnya, ilmu tentang iman, toharah atau bersuci, sholat, puasa, zakat, apabila telah memiliki harta yang mencapai nisab dan haul, haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan segala apa yang telah diketahui dengan pasti dalam agama dari berbagai perintah dan larangan. Tidaklah anak-anak yang menginjak dewasa ditanya tentang ilmu ini, melainkan mereka mengetahuinya. Yang kedua ada ilmu kifai, yakni ilmu yang tidak wajib atas setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajarinya. Apabila sebagian dari mereka telah mengetahui dan mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban atas sebagian yang lainnya. Namun apabila tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui dan mempelajarinya, padahal mereka sangat membutuhkan ilmu tersebut, maka berdosalah mereka semuanya. Contohnya adalah menghafalkan Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu waris, ilmu hadis, mengetahui halal dan haram, dan yang sejenisnya. Jenis ilmu ini tidak wajib dipelajari oleh setiap individu muslim dan muslimah, tetapi cukup dilakukan sebagian. Kemudian selanjutnya ada pembagian hukum syar'i. Hukum syar'i terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wadhi. Hukum taklifi adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Mengutip Jurnal Tinjauan Hukum Islam terhadap objek akad jual beli online dengan sistem dropshipping di toko online Princess Shop karya Wijaya Lestari, hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada wajib, yakni hukum yang menuntut agar seseorang melakukan sesuatu. Jika dilakukan ia mendapat pahala, jika meninggalkannya akan mendapat dosa dan siksa. Kemudian yang kedua ada mandub atau sunnah, yaitu tuntutan melakukan suatu perbuatan yang disarankan untuk dilakukan. Orang yang melaksanakan berhak mendapat pahala, namun yang meninggalkan tidak mendapat dosa. Kemudian yang kedua ada haram, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perkara. Orang yang melakukan hal yang haram akan diberi ganjaran berupa dosa atau siksa, sedangkan bagi yang meninggalkannya akan memperoleh pahala. Kemudian selanjutnya ada makruh, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, tapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, sehingga jika dilakukan tidak akan mendapat dosa.
Kemudian yang terakhir ada mubah, yaitu sesuatu yang pelaksanaannya diserahkan kepada mukhalaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Seorang muslim yang melaksanakan atau meninggalkannya tidak mendapat pahala maupun dosa. Kemudian ada hukum wadi. Hukum wadi adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Mengutip buku Garis-Garis Besar Ushul Fiqh tulisan Amir Syarifuddin, hukum wadi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada sebab, yaitu sesuatu yang menghendakinya adanya sesuatu yang lain. Sebagai contoh, wudu sebagai syarat sah sholat. Kemudian yang kedua ada syarat. Syarat di sini adalah bahwa tidak adanya sesuatu memastikan tidak adanya hukum, tetapi tidak sebaliknya, yakni adanya sesuatu harus adanya hukum. Sebagai contoh, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu zakat hukumnya wajib, namun jika tidak cukup haul maka tidak ada hukum wajibnya. Tapi tidak pula cukupnya haul memastikan wajibnya zakat, karena masih bergantung pada hal yang lain seperti nisab. Dalam hal ini, haul disebut syarat, yakni salah satu syarat wajibnya zakat. Kemudian yang terakhir ada mani, yaitu sesuatu yang jelas, tampak, dan terukur, yang keberadaannya menunjukkan tidak adanya hukum. Misalnya, haid bagi kaum perempuan yang menunjukkan tidak adanya kewajiban sholat. Sekian penjelasan tentang materi makna syar'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.